Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Rafi Zulkarnain, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Di sini, kami akan memaparkan materi mengenai studi kasus yang disusun oleh kelompok 1 dari kelas 5A. Anggota kelompok 1 itu yang pertama ada Nafisa Gita Mahesti dengan NPM 2116310.520. Yang kedua Rana Haya Fauzia dengan NPM 2116310.596. Yang ketiga saya sendiri Regina Kartini Azara dengan NPM 2116310.50125. Dan yang keempat yaitu Siti Nurhadijah dengan NPM 2110631050101. Untuk mengefisienkan waktu, pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Ya, di sini ada pengertian dari studi kasus. Menurut Yin 2009 mengemukakan bahwa metode studi kasus merupakan strategi penelitian yang cocok untuk digunakan dalam penelitian untuk mengambil informasi bagaimana atau mengapa sebagai pertanyaan penelitian utama. Menurut Mulyana 2001, studi kasus merupakan metode penelitian yang melibatkan upaya peneliti dengan cermat dan berbagai pendekatan untuk menyelidiki sejumlah besar variabel yang terkait dengan suatu kasus tertentu. Adapun tujuan dari studi kasus, secara umum, tujuan dari metode studi kasus ini adalah untuk melakukan penyelidikan yang mendalam, memperoleh pemahaman yang komprehensif, dan menganalisis suatu fenomena dengan cermat melalui penelusuran kasus-kasus tertentu. Metode studi kasus ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam terhadap satu fenomena atau situasi khusus, dan potensialnya memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan penelitian dan pemahaman kita terhadap kompleksitas dunia yang diamati. Selanjutnya ada desain studi kasus. Yang pertama itu ada kasus tunggal atau single case, di mana kasus tunggal ini hanya memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman terhadap satu kasus yang bersifat unik atau khas. Desain studi kasus yang kedua yaitu kasus ganda atau multiple case, di mana kasus ganda ini peneliti memiliki kemampuan untuk menyelidiki beberapa kasus dengan tujuan memahami persamaan atau perbedaan yang mungkin ada di antara kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis studi kasus yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Pada Rana, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama di sini ada jenis-jenis studi kasus. Yang pertama ada studi kasus eksplanatori. Studi kasus yang kompleks dan multivarian biasanya pada studi kasus eksplanatori ini digunakan dalam studi kasual. Karena modal yang ada pada studi ini tepat menggunakan sistem pencocokan pola. Yang kedua ada studi kasus eksploratori. Proses pengumpulan data di lapangan ini dapat dilakukan sebelum adanya pertanyaan peneliti, dan biasanya model penelitian ini dianggap sebagai studi pendahuluan dan penelitian sosial. Walaupun proses datanya dilakukan sebelum adanya pertanyaan, tetap kerangka kerja penelitian haruslah sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada studi kasus deskriptif. Jenis studi kasus ini, semua kesimpulan akan dijabarkan dengan bentuk deskripsi yang dikaitkan dengan teori dan temuan. Kemudian yang keempat ada studi kasus observasi. Ini dia melibatkan pengamatan mendalam dan sistematis terhadap suatu kasus tertentu, baik itu individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa. Nah, biasanya pendekatan ini tuh memberikan wawasan yang kaya tentang konteks dan perilaku yang terjadi secara alami. Yang kelima ada studi kasus analisis situasi. Nah, metode penelitian ini mendalam untuk memahami dan menganalisis suatu situasi dan konteks tertentu. Biasanya digunakan untuk menyelidiki permasalahan atau isu-isu yang kompleks dalam konteks yang spesifik. Selanjutnya, ada kelebihan studi kasus. Nah, kelebihan dari studi kasus yang pertama ada studi kasus dapat memberikan informasi yang signifikan mengenai keterkaitan antar variabel dan proses-proses yang memerlukan pemahaman dan penjelasan yang lebih komprehensif. Yang kedua, membuka peluang untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar perilaku manusia. Kemudian yang ketiga itu mampu menyuguhkan data dan temuan yang sangat berharga sebagai landasan untuk merumuskan konteks permasalahan
dalam perencanaan penelitian yang lebih luas dan mendalam, terutama dalam upaya pengembangan ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya ada kekurangan studi kasus. Next. Nah, di sini ada kekurangan studi kasus, yaitu pengkajian yang mendalam tanpa disadari dapat mengorbankan tingkat inklusivitas yang semestinya dilakukan, sehingga sulit untuk menggeneralisasi pada situasi umum yang berlaku secara luas. Kemudian dia terdapat kecenderungan memiliki keterbatasan dalam mengolah bias subjektivitas yang mungkin muncul dari peneliti. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya pemaparan langkah-langkah akan dipaparkan oleh Nafisa. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang langkah-langkah studi kasus yang terdiri dari 12 langkah-langkah. Nah, yang pertama itu ada memilih tema, topik, dan kasus. Yang kedua, kajian literatur. Yang ketiga, perumusan fokus dan masalah penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, penyempurnaan data. Yang keenam, pengolahan data. Yang ketujuh, analisis data. Yang ke-8, proses analisis data. Yang ke-9, dialog teoritik. Yang ke-10, triangulasi temuan. Yang ke-11, simpulan hasil penelitian. Dan yang terakhir, yaitu ke-12, yaitu laporan penelitian. Boleh di next? Selanjutnya, terdapat teknik pengumpulan data dari studi kasus, yaitu data dalam penelitian studi kasus dapat berwujud dalam berbagai bentuk seperti dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan atau observasi, serta data pendukung lainnya yang terkait dengan kasus yang sedang diinvestigasi. Boleh di next? Nah, di sini terdapat teknik analisis data dari studi kasus menurut Yin pada tahun 2018 mengemukakan bahwa terdapat 4 langkah umum dalam menganalisis data dalam penelitian studi kasus, yaitu yang pertama, metode pertama itu berbasis proposisi teoritis. Metode kedua itu berbasis data sederhana sampai kompleks. Metode ketiga itu mendeskripsikan kasus, dan metode keempat itu mendefinisikan argumentasi bantahan dari kasus yang sedang diamati. Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya untuk contoh artikel akan dipaparkan oleh Siti Nur Khadijah. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan artikel yang menggunakan metode studi kasus yang ditulis oleh Aditya Dwi Nugroho, Rafiq Zulkarnain, dan juga Romlah, yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul artikel Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar ditinjau dari gaya belajar siswa SMP, yang diperoleh dari Jurnal Pendidikan Matematika Rafflesia Sinta 4. Boleh di next? Nah, kemudian masalah dalam penelitian ini adalah bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa ini masih belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemudian diperkuat berdasarkan hasil penelitian Nugroho dan Hidayati pada tahun 2019 pada salah satu SMP di Kabupaten Karawang ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 9 SMP dalam menyelesaikan soal uraian pada materi kubus, balok, dan limas ini masih menunjukkan bahwa siswa belum mampu mencapai seluruh indikator komunikasi matematis yang diuji. Nah, pada artikel tersebut juga dicantumkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, salah satunya adalah faktor gaya belajar siswa. Hal tersebut didukung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari yang dikutip dalam artikel Daimaturah Matin dan Rufiana pada tahun 2019 bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa ini dipengaruhi oleh faktor gaya belajar. Nah, setiap tipe gaya belajar siswa mengalami kendala atau kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komunikasi matematis sesuai dengan karakteristik masing-masing. Boleh di next? Nah, selanjutnya, penelitian tersebut menggunakan jenis studi kasus dengan studi kasus observasi, bentuk studi kasus tunggal. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tersebut berupa angket gaya belajar
dan juga tes uraian kemampuan komunikasi matematis, serta wawancara dan juga dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan model IN tahun 2019, yaitu menggunakan penjodohan pola, pembuatan penjelasan atau eksplanasi, dan juga analisis deret waktu. Nah, kemudian di sini dicantumkan juga kesimpulan dari hasil artikel tersebut. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi studi kasus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnaen, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Di sini kami dari kelompok 1 dari kelas 5A akan mempresentasikan tentang fenomenologi. Boleh di next. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Nafisa Gita Mahesti, dengan MPM 2110630 520. Yang kedua itu ada Rana Haya Fauzia 2110 306. Yang ketiga Regina Kartini Azara dengan MPM 2110 63110 Dan yang terakhir Siti Nur Khadijah dengan MPM 2110 63110 Boleh di next. Adapun topik pembahasan yang akan kami bawakan yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tokoh-tokoh, yang ketiga tujuan, yang keempat ciri khas, yang kelima kekuatan, yang keenam kelemahan, yang ketujuh jenis-jenis, yang terakhir ke-8 itu contoh artikel. Boleh di next. Nah, pemaparan yang pertama itu oleh saya sendiri tentang pengertian dari fenomenologi menurut Creswell dalam Asoraya dan Rowley pada tahun 2023. Pendekatan fenomenologi dalam kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan mengenai pemahaman seseorang tentang pengetahuannya. Boleh di next. Nah, adapun tokoh-tokoh dari fenomenologi yang pertama itu ada Edmund Husserl. Nah, Husserl pada tahun 1859 sampai 1938 bisa dikatakan sebagai bapak fenomenologi, sehingga dalam aliran filsafat menempatkan Husserl pada tokoh yang paling berpengaruh dalam memperkenalkan fenomenologi sebagai landasan filsafat, ilmu, dan metode. Nah, pemikiran Husserl yang menjadi titik tolak perkembangan fenomenologi dalam tatanan ilmu sebagai landasan filsafat terletak pada kesadaran, artinya kesadaran akan kehidupan, kesadaran akan hadirnya diri seseorang pada tatanan waktu, tempat, dan intensionalitas. Yang kedua itu Jean-Paul Sartre. Sartre hadir dengan pemikirannya tentang fenomenologi yang dikenal dengan eksistensialisme Sastre pada tahun 2000. Pemikiran Sastre tentang fenomenologi berawal setelah melihat dan mengamati kehidupan seseorang di mana sifat kebebasan manusia dan rasa tanggung jawab menjadi sesuatu yang korelatif. Nah, perjalanan memahami fenomenologi, Sastre melihat ontologi dari fenomenologi itu sendiri sebagai bagian dari oposisi. Dalam hal ini, fenomena ada dari dirinya sendiri dan fenomena ada untuk dirinya sendiri. Boleh di next. Nah, yang ketiga itu ada Alfred Schulz. Memahami fenomenologi dalam pandangan Schulz tanpa mengesampingkan positivisme ada 3 tema utama. Filosofi ilmu sosial khususnya yang dikemukakan oleh Schulz, yaitu yang pertama mendefinisikan wilayah individu, yang kedua mengklasifikasi kategori individu, yang ketiga mengartikulasikan postulat mereka. Nah, penekanan utama pada fenomenologi terletak pada tatanan teoritis untuk menempatkan fenomenologi pada perspektif teori karena pembentukan makna terbentuk dari pembingkaian individu dalam memahami realitas dalam dunianya. Nah, yang keempat itu ada Peter Berger. Pandangan Berger dalam fenomenologi terletak pada konstruksi realitas yang menurut Berger tertanam pada setiap pengalaman hidup dari individu. Berger berpandangan bahwa manusia diatur oleh pengetahuan tentang dunia yang kita miliki serta menggunakan informasi yang relevan dengan kehidupan manusia. Nah,
Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Siti Nurhadijah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari fenomenologi, yaitu tujuan utama dari fenomenologi ini adalah untuk melihat dan memperjelas serta mencerahkan bagaimana seseorang memperjelas dan memahami suatu fenomena untuk menciptakan makna berdasarkan pengalaman hidup seseorang. Ini menurut Lester pada tahun 1999. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada 5 ciri khas dari fenomenologi. Yang pertama adalah deskriptif, kemudian yang kedua adalah reduksi, kemudian yang ketiga adalah esensi, kemudian yang keempat adalah keterarahan, dan yang terakhir adalah keunikan manusia. Demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nurhadijah. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rana. Kepada Rana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada kekuatan dari fenomenologi. Yang pertama, dia itu sebagai suatu metode keilmuan. Fenomenologi itu dapat mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya dengan tidak memanipulasi data. Nah, macam-macam teori dan pandangan yang pernah kita terima sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari itu dikesampingkan untuk mengungkap pengetahuan atau kebenaran yang benar-benar objektif. Nah, yang kedua itu fenomenologi memandang objek kajiannya sebagai kebulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Dengan demikian, fenomenologi menuntut pendekatan yang holistik, bukan pendekatan parsial. Ahan, next. Nah, di sini kelemahannya itu tujuan dari fenomenologinya itu merupakan sesuatu yang absurd. Maksud di sini adalah bahwa tujuan dari fenomenologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang murni, objektif, tanpa ada pengaruh dari berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua itu jarak antara subjek dan objek yang diamati kabur atau tidak jelas. Maksudnya adalah karena di sini fenomenologi memberikan peran terhadap subjek untuk ikut terlibat dalam objek yang diamati. Sehingga dengan demikian pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan cenderung subjektif yang hanya berlaku pada kasus tertentu, situasi dan kondisi tertentu, serta dalam waktu tertentu. Dengan ungkapan lain, pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rana. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Kepada Regina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis fenomenologi. Adapun jenis-jenis fenomenologi menurut Encyclopedia of Phenomenology dalam jurnal Kluwer Academic Publisher pada tahun 1997 terdapat 7 jenis fenomenologi. Yang pertama di sini ada fenomenologi konstitutif transendental. Yang kedua itu ada fenomenologi konstitutif naturalistik. Yang ketiga ada fenomenologi eksistensial. Yang keempat ada fenomenologi historis generatif. Yang kelima ada metode fenomenologi genetika. Yang keenam ada fenomenologi hermeneutis. Yang ketujuh fenomenologi realistis. Selanjutnya di sini ada contoh artikel untuk materi fenomenologi, di mana contoh artikel ini berjudul tentang fenomena literasi statistik pada pembelajaran matematika siswa SMA di Loksemawe, Aceh, yang disusun oleh Irdatul Fitri, Wahyu Setianingrum, dan Delyanti A. Pulungan. Di mana artikel ini bertujuan untuk mengemukakan kondisi permasalahan literasi statistik siswa dan bagaimana permasalahan belajar statistika yang dialami siswa di sekolah, serta sejauh mana pengetahuan dan kemampuan siswa terkait literasi statistik. Untuk jenis penelitian yang digunakannya yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain penelitian fenomenologi.
Untuk partisipan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 11 siswa SMA di kota Luk, Sumawe, Aceh. Nah, pengumpulan datanya digunakan melalui wawancara dan satu set soal tes kemampuan tentang literasi statistik. Selanjutnya analisis data hasil wawancara dilakukan melalui analisis tematik dan analisis data untuk soal tes kemampuan literasi statistiknya dilakukan melalui teknik interaktif. Eee, Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Regina. Boleh di next. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 5A akan mempresentasikan mengenai kuasi eksperimen. Next. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nafisah Gita Mahesti dengan NPM 2111063105020. Kemudian ada saya, Rana Haya Fauzia, dengan NPM 211106310509096. Selanjutnya ada Regina Kartini Azara dengan NPM 211106310501125 dan Siti Nur Khadijah dengan NPM 211106310501101. Baik, langsung ke pembahasan. Yang pertama di sini ada pengertian. Metode kuasi eksperimen adalah penelitian yang mendekati eksperimen atau disebut juga eksperimen semu. Ini menurut pendapat Puspitasari tahun 2022. Kuasi eksperimen adalah satu jenis desain penelitian dalam penelitian kuantitatif. Kuasi eksperimen atau eksperimen semu sering digunakan dalam bidang pendidikan jika subjek penelitiannya adalah manusia yang tidak dapat dimanipulasi ataupun dikendalikan. Ini menurut Puspitasari tahun 2022. Nah, metode kuasi eksperimen ini menggunakan kelompok kontrol, tetapi tidak dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi proses eksperimen. Next. Selanjutnya ada jenis penelitian. Menurut Creswell, Drummond, dan Murphy dalam Isnawan 2020, jenis penelitian kuasi eksperimen dibagi menjadi dua. Di antaranya ada randomly assignment dan non-randomly assignment. Untuk randomly assignment merupakan proses penunjukan populasi atau sampel, yang dimana subjek penelitiannya ini dilakukan secara random, dan setiap partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan populasi atau sampel atau subjek dalam penelitian. Kemudian kalau non-randomly assignment, ini biasanya penelitian di sekolah, kemudian kita ingin menerapkan model pendekatan strategi atau metode pembelajaran di kelas. Nah, subjek populasi atau sampelnya itu sudah terbentuk secara alami. Misalnya kelas sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Maka proses penunjukan populasi, sampel atau subjek partisipannya itu tidak dilakukan secara acak atau non-randomly assignment. Sekian dari saya. Kemudian selanjutnya ada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Nafisa. Kepada Nafisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri dari kuasi eksperimen, yaitu menurut Isnawan pada tahun 2020, ciri khas lain dari penelitian kuasi eksperimen yaitu penentuan kelas yang akan dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol, atau ketika digunakan kelas kontrol haruslah dilakukan secara acak atau random. Nah, adapun karakteristiknya itu yang pertama, ada random assessment, bahwa peluang setiap objek penelitian adalah sama. Dengan adanya peluang yang sama, maka diterimanya hasil penelitian yang akan generalisasikan kepada populasi yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang kedua, ada kontrol terhadap variabel asing atau tambahan.
Ada beberapa cara agar peneliti dapat mengkontrol variabel asing antara lain dengan melakukan pretest dan post-test. Yang ketiga yaitu manipulasi terhadap kondisi atau perlakuan dan kondisi perlakuan. Suatu tindakan dari peneliti untuk menentukan mana yang menjadi objek perlakuan dan mana yang menjadi kontrol. Dan yang terakhir yaitu observasi atau pengamatan. Dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan eksperimen berjalan dengan baik berikut hasil yang ditimbulkan oleh eksperimen tersebut. Boleh next. Nah, di sini ada macam-macam rancangan dalam kuasi eksperimen yang dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Yang kedua ada single subject design. Pada umumnya penelitian menggunakan subjek penelitian dalam bentuk kelompok. Nah, penelitian seperti ini akan memberikan hasil yang menggambarkan keadaan satu atau beberapa kelompok, tidak menggambarkan keadaan individual dalam kelompok tersebut. Yang ketiga itu ada control time series design. Nah, rancangan ini adalah rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanding atau kontrol. Yang keempat, ada separate sample pretest post-test. Nah, rancangan ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian kesehatan dan keluarga berencana. Pengukuran pertama pretest dilakukan terhadap sampel yang dipilih secara acak dari populasi tertentu. Terus yang kelima ada intake group comparison. Nah, rancangan penelitian intake group comparison ini sebenarnya berasal dari kelompok subjek yang sama dan berhubungan. Dan yang terakhir yaitu keenam non-equivalent control group design. Nah, rancangan ini subjek penelitian atau partisipasi penelitian tidak dipilih secara acak untuk dilibatkan dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Nafisa. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Khadijah. Kepada Khadijah, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan dari kuasi eksperimen. Pertama, kelebihan dari kuasi eksperimen ini adalah dapat mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen. Namun pemilihan kedua kelompok tersebut tidak dengan teknik random, menurut Hastarjo pada tahun 2019. Kemudian, kelemahan dari kuasi eksperimen ini, yang pertama tidak adanya randomisasi atau randomization, yang berarti pengelompokan anggota sampel pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dilakukan dengan random atau acak. Kemudian yang kedua, kontrol terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap eksperimen tidak dilakukan, karena eksperimen ini biasanya dilakukan di masyarakat. Selanjutnya ada fokus penelitian dari metode kuasi eksperimen. Nah, metode penelitian kuasi eksperimen ini adalah penelitian yang berfokus untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Menurut Sugiono dalam PIA tahun 2023. Demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Khadijah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Regina. Pada Regina, dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang contoh artikel dari kuasi eksperimen. Judulnya yaitu kemampuan representasi matematis siswa antara yang mendapatkan pembelajaran kontekstual teaching dan learning and discovery learning. Penulisnya yaitu Virial Anansalma dan Tina Sri Sumartini. Untuk contoh artikel ini kasusnya yaitu untuk mengetahui bagaimana perbedaan kemampuan representasi matematis antara siswa yang mendapatkan pembelajaran kontekstual teaching dan learning discovery learning. Metode yang digunakan dari artikel ini yaitu kuasi eksperimen dengan desain penelitian berbentuk pretest post-test control group design. Penelitiannya dilakukan di SMPN 2 Garut dengan sampel seluruh siswa kelas 8A sebagai kelas eksperimen 1 yang menggunakan pembelajaran CTL dan kelas 7B sebagai kelas eksperimen 2 yang menggunakan pembelajaran discovery learning. Adapun instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Instrumen tesnya berupa soal-soal pre-test dan post-test, sedangkan instrumen non-tesnya berupa angket setelah post-test.
Lalu, berdasarkan pembahasan dari penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis siswa antara yang mendapatkan model pembelajaran CTL dan model pembelajaran discovery learning. Nah, untuk kualitas peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mendapatkan model CTL ini berinterpretasi sedang, kualitas peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang mendapatkan model discovery learning prestasi sedang juga. Untuk sikap siswa terhadap model pembelajaran CTL cukup. Siswa terhadap model pembelajaran discovery learning juga cukup. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Regina. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika, kami dari kelas 5A dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi etnomatematika. Nah, adapun anggota kelompok 1 yang pertama ada Nafisah Gita Mahesti dengan NPM 2110 6310 50020, kemudian ada Ranhaya Fauziah dengan NPM 2110 6310 50096, kemudian ada Regina Kartini Azahra dengan NPM 2110 6310 5125, dan saya sendiri Siti Khadijah dengan NPM 2110 6310 50101. Nah, pembahasan dari presentasi kali ini yang pertama ada pengertian, lalu yang kedua ada tujuan, lalu karakteristik, ruang lingkup, komponen, aspek-aspek, keunggulan, kekurangan, dan contoh artikel dari etnomatematika. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada pengertian dari etnomatematika. Secara bahasa, etnomatematika ini berasal dari kata etno, yang diartikan sebagai sesuatu yang mengacu pada konteks sosial budaya, seperti budaya masyarakat, kode perilaku, mitos simbol, dan lain-lain. Sedangkan matema diartikan sebagai menjelaskan, mengetahui, melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, dan menyimpulkan. Kemudian tiks berasal dari kata tekno yang berarti teknik. Nah, bisa disebut juga dengan suatu aktivitas yang melibatkan angka, pola geometri, hitungan, dan sebagainya yang dianggap sebagai aplikasi pengetahuan bidang matematika yang melibatkan budaya lokal. Menurut Puspita dan Widada tahun 2019. Nah, selanjutnya ada tujuan etnomatematika. Tujuan dari program etnomatematika adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dengan mempertimbangkan pengetahuan matematika yang dikembangkan oleh berbagai sektor masyarakat. Selain itu, etnomatematika juga dapat membangun jembatan antara tradisi masyarakat dan pendidikan, terutama dalam pembelajaran matematika di sekolah. Sedangkan etnomatematika dalam pendidikan matematika bertujuan untuk memperkenalkan kepada siswa mengenai tradisi masyarakat di Indonesia. Menurut Fajriyah tahun 2018. Selanjutnya ada karakteristik etnomatematika. Yang pertama adalah counting atau menghitung. Nah, aktivitas menghitung ini dikaitkan dengan bilangan yang nampak dalam ungkapan bahasa daerah yang digunakan kelompok budaya itu. Kemudian yang kedua adalah locating atau melokalisir. Locating ini berkaitan dengan menemukan suatu jalan, menempatkan suatu objek, menentukan arah, dan menentukan hubungan objek satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah measuring atau mengukur. Nah, aktivitas mengukur ini pada umumnya menggunakan berbagai ukuran tidak baku, seperti menggunakan bagian dari tubuh untuk mengukur panjang. Kemudian yang keempat, designing atau merancang. Aktivitas designing atau merancang ini berkaitan dengan pembuatan pola untuk membuat objek-objek atau artefak budaya yang digunakan di rumah, dalam perdagangan, dekorasi, berperang, permainan, dan tujuan keagamaan. Kemudian yang kelima, playing atau bermain. Playing ini berkaitan dengan berbagai permainan tradisional dalam masyarakat yang melibatkan jenis penalaran matematika.
probabilitas, dan berpikir strategis. Kemudian yang terakhir, explaining atau menjelaskan. Explaining ini merujuk ke berbagai aspek kognitif, mempertanyakan dan mengonseptualisasikan lingkungan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Regina. Kepada Regina dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai ruang lingkup studi etnomatematika. Yang pertama, subjek dari studi etnomatematika adalah seluruh kelompok budaya yang merupakan non-matematikawan. Yang kedua, itu ada objek kajian etnomatematika berupa aktivitas sehari-hari serta benda hasil karya manusia. Yang ketiga, studi etnomatematika meliputi perilaku dan pengetahuan kelompok budaya, konsep dan praktek. Lalu yang keempat itu ada fokus studi ialah memudahkan pola penalaran matematika pada praktek budaya. Selanjutnya ada komponen etnomatematika. Yang pertama itu komponen etnomatematika di sini menurut Aprilianingsi dan Rudiana dalam jurnalnya WITA 2023 mengungkapkan bahwa komponen etnomatematika terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu ada lambang, konsep, prinsip, serta keterampilan yang terdapat pada kelompok bangsa, suku, atau kelompok masyarakat lainnya. Yang kedua itu hal-hal yang menarik pada suatu kelompok seperti cara berpikir, cara dalam berbahasa, cara dalam bersikap, dan dalam bersikap yang memiliki kaitan dengan matematika. Yang ketiga yaitu tentang perbedaan maupun kesamaan yang bersifat matematis yang ada antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Lalu komponen yang keempat yaitu ada berbagai aspek yang terdapat dalam kehidupan masyarakat meliputi literasi, keuangan, keadilan, sosial, kesadaran budaya, dan demokrasi. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Regina. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rana. Kepada Rana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada aspek-aspek etnomatematika. Nah, pada pendekatan etnomatematika, itu menekankan pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta mengusung paradigma belajar abad 21, yang dimana dia ini menerapkan aspek observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang diperoleh sesuai tujuan pendidikan nasional. Next. Nah, di sini ada keunggulan dari etnomatematika. Yang pertama itu, pembelajaran matematika akan membuat siswa mengenal budaya, yang diharapkan agar siswa memiliki kepedulian untuk melestarikan budaya. Yang kedua itu, membuat matematika menjadi lebih realistik, sehingga siswa menjadi tertarik dan lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai wahana belajar sekaligus bermain. Yang keempat itu, dapat membuat siswa menjadi lebih bersyukur atas kenikmatan yang telah Tuhan berikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rana. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nafisah. Pada Nafisah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kekurangan dari etnomatematika, yaitu terdapat 3. Yang pertama, ada keterbatasan bahan ajar tentang matematika yang berbasis kebudayaan. Yang kedua, keterbatasan instrumen penelitian yang tepat. Yang ketiga, masih menimbulkan banyak kesalahpahaman yang terjadi antara pembelajaran multikultural dan etnomatematika. Boleh next. Nah, di sini terdapat contoh artikel dari etnomatematika, yaitu judulnya itu tentang etnomatematika merupakan konsep matematika pada kue lebaran. Dengan penulisnya itu Indah Amanah Diniati, Anissa Nurwulan Eka Diarsi, Salsabila, Ika Amalia Herpahedianti, Tasya Amelia, dan Wahidin. Nah, adapun kasusnya itu yaitu menganalisis etnomatematika yang terdapat di kue lebaran, serta mengeksplorasi kue-kue yang bisa dijadikan media dalam pembelajaran matematika. Boleh di next. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Menurut Bad dalam Ahmad dan Ida pada tahun 2018, etnografi merupakan studi kasus yang mengikutsertakan para etnografer yang berperan serta sebagai pengamat guna mengamati peristiwa di kehidupan masyarakat. Dengan penggunaan pendekatan etnografi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis kue lebaran,
di Indonesia dengan konsep matematika. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan studi literasi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tempat pengambilan data di daerah Jakarta Selatan dengan subjek berjumlah 1 responden yaitu penjual kue. Boleh di next. Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa kue lebaran ternyata terdapat unsur etnomatematika geometri, yaitu pada kue nastar terdapat konsep geometri bangun datar yang berbentuk setengah bola yang mempunyai titik pusat satu yang berada di dalamnya. Hanya mempunyai satu sisi, yaitu sisi lengkung, tidak mempunyai titik sudut, mempunyai jari-jari yang tak terhingga, dengan rumus volume yang ditemukan pada pembuktian 2/3 pi R pangkat 3. Pada kue putri salju, terdapat konsep geometri bidang datar yaitu tembereng matematika. Dengan rumus luas tembereng ditemukan pada pembuktian alfa per 360 derajat dikali pi dikali R pangkat 2 dikurang 1/2 dikali A kali T. Pada kue kastanyel berbentuk geometri bangun ruang yaitu balok yang mempunyai panjang terdapat di bidang ABCD, lebar di bidang BCDF, tinggi di bidang AE dan BF dengan rumus volume yang ditemukan pada pembuktian panjang kali lebar kali tinggi. Pada kue lidah kucing terdapat 2 bangun datar yang terdiri dari persegi panjang dan 2 buah setengah lingkaran, di mana persegi panjang memiliki 2 pasang sisi sejajar yang sama, memiliki 4 titik sudut, memiliki diagonal yang sama panjang. Sedangkan untuk rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Untuk rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Sedangkan untuk 2 buah setengah lingkaran dapat terbentuk lingkaran yang memiliki sifat-sifat yaitu memiliki satu sisi simetri lipatnya hingga tidak ada titik sudut dan panjang jari-jari sama panjang. Boleh di next. Nah, di sini terdapat komentar dari contoh artikel etnomatematika. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nafisa atas pemaparannya. Mungkin demikian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai materi etnomatematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Afik Zulkarnain, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika. Di sini kami dari kelompok 1 dari kelas 5A akan mempresentasikan materi tentang Research and Development. Nah, adapun anggota kelompoknya yaitu Nafisa Gitu Mahesti dengan MPM 21106310 Rana Haya Fauzia dengan MPM 21106310 Regina Kartini Azahra dengan MPM 21106310 dan Siti Nur Khadijah dengan MPM 21106310 Boleh next. Di sini, kelompok kami akan membawakan topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga ciri-ciri, yang keempat karakteristik, yang kelima langkah-langkah, yang keenam kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu ketujuh, yaitu contoh penerapan. Boleh di next. Mohon maaf, terkendala jaringan. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang pengertian research and development. Nah, penelitian dan pengembangan pendidikan adalah proses ilmiah yang mengidentifikasi kebutuhan, mengembangkan produk, dan memvalidasi produk tersebut menjadi produk baru yang memuaskan kebutuhan. Suatu produk baru dikembangkan dengan menggunakan metode yang sistematis dan uji lapangan sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria atau standar mutu, efisiensi, dan efektivitas tertentu. Menurut Okpatrioka pada tahun 2023. Boleh di next. Nah, di sini ada tujuan dari research and development dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu
pada bagian kurikulum, bertujuan menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program. Yang kedua, pada bagian teknologi dan media, bertujuan untuk meningkatkan proses rancangan, instruksional, pengembangan, dan evaluasi. Yang ketiga, pada bagian pelajaran dan instruksi, bertujuan untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan, pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penafsiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan dalam pemahaman fundamental ilmiah. Dan yang terakhir, yang keempat, pada bagian pendidikan guru dan didaktis, bertujuan untuk mempromosikan pembelajaran profesional guru atau sepenuhnya mengubah lingkungan pendidikan. Wait, next. Nah, selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada Regina, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri penelitian research and development pada pendidikan matematika. Di sini ciri-ciri penelitiannya menurut Borg dan Gall dalam jurnalnya Ocpatrioca 2023. Ciri-ciri yang pertama yaitu penyelidikan hasil penelitian berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, yaitu dengan melakukan kajian atau penelitian pendahuluan untuk mengembangkan hasil penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Ciri yang kedua yaitu pengembangan basis produk berdasarkan temuan ini, yaitu pengembangan produk berdasarkan hasil penelitian awal pendahuluan ini. Yang ketiga yaitu cirinya pengujian lapangan dilakukan di lingkungan yang pada akhirnya akan digunakan, yang artinya pengujian lapangannya dilakukan di lingkungan atau situasi yang paling realistis di mana produk akan digunakan. Ciri yang keempat yaitu untuk melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan pada tahap uji lapangan, atau mengatasi semua kekurangan yang diidentifikasi selama fase pengujian lapangan. Selanjutnya, ada karakteristik research and development. Menurut Ocpatrioca 2023 mengemukakan bahwa karakteristik penelitian pengembangan atau karakteristik research and development berkaitan dengan masalah atau potensi yang dihadapi atau ingin dipecahkan dalam pendidikan dan benar-benar terjadi yang berkaitan dengan usaha inovatif dalam pembelajaran, segala bentuk pengembangan baik media, model, pendekatan, atau metode pembelajaran harus bersifat afektif. Produk yang dihasilkan harus melewati beberapa uji coba dan validasi yang dilakukan oleh para pakar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Regina. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti. Kepada Siti, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini selanjutnya ada langkah-langkah dari metode research and development. Terdapat 10 langkah pelaksanaan penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall tahun 1989. Itu yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan data, kemudian yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah pengembangan draft produk, lalu yang keempat adalah uji coba lapangan awal, yang kelima adalah merevisi hasil uji coba, yang keenam adalah uji coba lapangan, lalu yang ketujuh adalah penyempurnaan produk hasil uji lapangan, yang kedelapan adalah uji pelaksanaan lapangan, yang kesembilan adalah penyempurnaan produk akhir, dan yang ke-10 adalah diseminasi dan implementasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari penelitian research and development. Yang pertama, kelebihannya, research and development ini mampu menghasilkan suatu produk atau model dengan nilai validasi yang tinggi, karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh para ahli. Kemudian yang kedua, kerja penelitian dan pengembangan atau kerja penelitian dan pengembangan ini selalu mengedepankan proses inovasi produk atau model yang berkesinambungan atau yang memiliki nilai durabilitas yang cukup baik, sehingga diharapkan selalu ada produk atau model yang memenuhi kebutuhan saat ini. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu research development atau penelitian dan pengembangan ini merupakan penghubung antara penelitian teoritis dan penelitian praktis. Metode penelitian pengembangan atau research and development merupakan metode yang cukup komprehensif, berbeda dengan metode deskriptif, evaluasi, dan eksperimen.
Lalu ada kelemahan dari penelitian research and development ini. Yang pertama, pekerjaan pengembangan atau penelitian dan pengembangan ini pada umumnya memerlukan waktu yang relatif besar karena prosedur yang harus dilakukan relatif kompleks. Lalu yang kedua, pengembangan atau research and development dapat digambarkan sebagai penelitian di here and now. Penelitian R&D ini tidak dapat digeneralisasikan secara keseluruhan karena penelitian ini pada dasarnya dimodelkan pada sampel dan bukan pada populasi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sitis. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rana. Kepada Rana, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini ada contoh penerapan dari research and development. Di sini ada judulnya yaitu rekayasa didaktis untuk mengembangkan flipbook bangun ruang dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. Nah, penulisnya itu ada Uzlifatul Hasanah, Tatak Yuli Eko Siswono, dan Roselina Ekawati. Kasusnya itu mengembangkan flipbook bangun ruang yang valid, praktis, dan efektif dengan rekayasa didaktis dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SD. Nah, penelitian ini dilakukan sesuai urutan yang terdiri atas 4 langkah. Yang pertama itu ada analisis pendahuluan atau awal, desain dan analisis priori, implementasi desain didaktis, dan yang terakhir yaitu analisis a posteriori. Tahap analisis pendahuluan, desain dan analisis a priori yang dilakukan melalui observasi. Nah, wawancara tes telah dijabarkan dalam bagian pendahuluan, sehingga hasil penelitian akan menggambarkan kevalidan, kepraktisan, dan keefektivitasan media flipbook. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada salah satu kelas dengan jumlah 15 siswa di Kabupaten Mojokerto. Nah, teknik analisis data yang digunakan itu adalah deskriptif kuantitatif, yaitu teknik yang digunakan untuk mengolah data hasil kuesioner oleh ahli media. Materi dan angket tanggapan siswa yang berisi butir-butir pernyataan atau pertanyaan terkait kelayakan dan kepraktisan media flipbook yang nantinya akan dipaparkan dengan menggunakan presentase. Nah, selain itu, data tes hasil belajar menggunakan media digunakan untuk mengetahui keefektivitasan media. Media flipbook yang dikembangkan menggunakan jenis penelitian rekayasa didaktis. Terdapat digunakan karena hasil analisis a posteriori sesuai dengan analisis a priori dan data menunjukkan media valid, praktis, dan belum efektif. Akan tetapi hasil penelitian sudah menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar, namun diperlukan waktu bagi siswa untuk beradaptasi. Nah, aktivitas siswa yang didapatkan dari RD menunjukkan bahwa siswa sangat aktif ketika menggunakan media melalui pemberian soal-soal interaktif yang bersifat open-ended dan proses pembelajaran diskusi dan permainan. Nah, respon tanggapan siswa terhadap media sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan besar persentase tanggapan siswa terhadap media dari beberapa aspek, yaitu 74. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, media flipbook dapat digunakan, akan tetapi diperlukan waktu untuk siswa beradaptasi, serta penggunaan rekayasa didaktis ini juga dapat digunakan pada penelitian pengembangan atau penelitian matematis lainnya, karena dapat memberikan hasil penelitian yang dikaji secara menyeluruh dan mendalam terhadap bidang kajian ilmu pendidikan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.